gue lihat lu pernah punya pacar orang luar gitu. Nah, itu bisa diceritain gimana sih rasanya pacaran sama orang luar negeri Oh my yang God. yang Masih nota yang ya nanya. notabene tuh kayak beda culture ya, bukan beda apa ya, tapi beda culture aja dari negara sana gimana, dari Indonesia gimana, kan beda culture gitu. Itu apa sih Ya, rasanya oh. pacaran sama orang di luar Indonesia ya? Aduh, lu bener-bener lu ya. Ini susah. Coba dong, Apa gimana ya? dong? Eh, Perasaannya pasti ada proud ya. Pasti ada bangga Hmm, di diri kita sendiri kayak, wah bisa dapetin bule nih apa segala macem. Tapi nggak berhenti di situ sih, nggak berhenti di situ. Mungkin itu satu kebahagiaan, tapi lu ngalamin yang namanya harus melek, yang harusnya tidur harus melek hmm. karena nunggu balasan biasanya. Karena waktu itu gue sama mantan lagi nggak tuh? Iya, nggak mantan apa-apa, gue, nggak apa-apa. Terus, mantan gue yang bule itu 5 jam perbedaan waktunya 5 jam nah, dia duluan negara, kita. dia di mana? Dia di Ceko, Ceko, dia ya, orang terus? Poland, dia orang Poland tapi tinggal apa kerja di Ceko. Terus? Tinggal di, iya gitu. Jadi pertama shock pastilah. Pertama shock dong. Kita shock culture juga karena Hmm, apa namanya kita jauh banget waktunya kan. 5 jam telat, 5 jam, iya 5 jam, hmm. 5 jam telat ya, 5 jam telat gitu, 5 jam duluan kita. Jadi ketika kita mau tidur, dia biasanya baru mau makan malam. Kalau enggak, mantan gue tuh suka jogging gitu. Biasanya Hmm, pulang kerja dia kayak ada ada jogging bentar gitu. hmm. Nah itu sih paling kayak kita harus melek di jam-jam yang harusnya tidur, ya kan? Ya, Terus shocknya lagi mungkin itu shock yang banget banget menurut aku. Kedua adalah kita harus gak boleh basa-basi. Gue gitu. Soalnya kalau kebanyakan orang luar, khususnya Eropa, hmm, mereka itu to the point gitu. Mungkin nggak Eropa doang ya. Kebanyakan hmm. orang luar katanya straightforward gitu ya, to the Ah, point gitu. Ketika kita uh, di bahasa kita kan apa, orang-orang kita kan kebiasaan punya culture yang basa-basi, yang kayak PDKT. cari-cari ya ya basa-basi, ini lebih ke basa-basi. Ah, Sebelum nanya apa, basa dulu, pengen tahu nih gimana dia gitu kan. ah, Kalau di sana ya udah omongin aja, misalkan misalkan nih, ini yang ah, paling krusial nih. Lu kangen, lu nggak usah bertele-tele. Kalau lu kangen bilang, ah, aku ini nggak usah banyak panjang, pasti dia udah bisa nyimpulin. Oh kamu kangen, kenapa nggak telepon langsung, kenapa kamu nggak langsung telepon, ah, atau minimal kamu text aku dulu, kamu chat aku dulu, nanti ada respon baru kamu bisa telepon ah. gitu. Semuanya didiskusikan sih, dan intinya ketika kamu ada apa-apa jangan malu untuk mencurahkan semuanya, lu Hmm, keluarin aja yang ada gitu. Dan orang luar itu nggak suka yang bertele-tele, menurut aku. hmm. On time. Nah, On mantanku tuh time, yang bagus on time. on Itu time, dia, itu dia. Tadi gue janjian sama lu kan juga on apa time. sebelum ya gitu. Karena uh, budaya luar kebanyakan khususnya Eropa balik lagi Hmm, itu dia suka banget sama yang namanya on time. hmm, Apapun itu on time. Karena enak buat kedepannya, enak gitu. hmm, Lu juga misalkan lu ujian, lu bisa belajar dulu, habis itu lu bisa apa namanya ngerjain gitu. Lebih ke situ sih positifnya. Nah, nggak enaknya lagi kalau hmm. misalkan kita ketiduran, terus dianya telepon, dianya chat, tapi kita itu sakit banget. Bangun paginya kita kayak yang gimana nih gitu. Dianya Hmm. tidur, kita bangun dia tidur, dia masih tidur gitu. 5 jam itu tadi. Tapi kalau Dari makanan, ah, kalau untuk urusan bahasa English lah ya, maksudnya generalnya English lah bahasa ya. Inggris, Nah, bahasa itu Inggris ya. ini gak sih Dit, kayak kan tadi lu bilang culture ya, orang bule nggak suka, Eropa tuh nggak suka basa-basi, to the point gitu. Nah, mereka apakah mereka tahu budaya kita yang kebanyakan basa-basi atau gimana? Karena dia lama sama gue, dia ngomong, emang ini kebiasaan orang-orang Indo ya, maksudnya kebiasaan orang Oh, kamu, lebih ini namanya ah, orang kamu.
Jadi mungkin sekitar aku dan keluarga aku ya, nggak mengeneralisasi gitu. Kebanyakan memang gitu, jadi kita kayak ya basa-basi dulu, tiket dulu buat tanya gitu. Nah terus dia jadi oh gitu, harusnya ngomong aja gitu, to the point, gak ada masalah kok. Bahkan kalau nggak ada salahnya loh ketika kamu bilang apa, misalkan kamu mau ini, kamu mau itu, ngomong aja. Karena kan hati seseorang gak ada yang tahu, makanya diomongin gitu kata dia. Gitu. Nah, kalau di Indo kan kita kan biasanya basa-basi gini. Kamu udah makan belum? Jangan lupa minum obat ya, segala macam. Apakah bule begitu juga? Pacaran sama orang bule gitu maksudnya? Ada. Ada. Cuman lebih nggak kayak kamu udah makan belum. Biasanya kalau udah lewat jam nggak pernah nanya ini tuh. Nggak pernah, jarang karena menurut dia common, lu pasti makan gitu. Tapi gue jarang banget ditanyain gini. Iya asli gue nggak pernah ditanyain yang kayak kamu udah makan belum. karena pasti udah lewat jam, pasti kamu udah makan gitu. Jarang, paling kalau misalkan aku cerita apa terus gitu, oh ya tadi menunya apa, paling gitu. Nggak, kamu udah makan, itu jarang banget. Kalau orang bule kan, kalau budaya di kita nih di Indonesia, kita pacaran, kita jemput ke rumah cewek. Ini gue nggak bermaksud apa-apa ya, cuman untuk ini aja ya, mau tahu. Paham. Kalau di Indonesia kan kita jemput rumah cewek, jalan, habis itu kita dominan segala macam. Nah, kalau di Jepang kita nggak boleh. Ini gue cerita dari teman gue. Kalau di Jepang tuh budayanya kita pacaran, tapi jalan masing-masing, ketemuan di lokasi, dan dia paling nggak mau yang namanya dibayarin. Nah, kalau di budaya barat, sepengetahuan lu gimana sih, Dit, sama mantan lu itu? Kan, oke, kalau gue sama mantan gue waktu jalan nih, waktu dia di Indonesia, kalau misalkan nggak, dia pasti ini, dia karena nggak ada kendaraan di sini, dia pasti kayak pakai Grab atau apa gitu, udah di depan kosan, nah nanti jalan bareng gitu. Jatuhnya jemput. Ya udah, terus nanti setelah itu biasanya kita diskusi, misalnya kita mau nonton. Nah ini yang penting, sharing duit. Maksudnya ada Dutch, ada sharing. Maksudnya kayak Dutch itu bayar sendiri-sendiri, kalau sharing itu ya patungan. Tapi kalau gue lebih ke 50-50, biasanya gue bilang, kita mau nonton, aku boleh beli makanan nggak? Aku yang beli makanan, kamu yang beli tiket. Atau kamu yang beli tiket, aku beli makanan. Gitu. Jadi 50-50, jadi semuanya saling berbagi. Sharing. Tapi ada kalanya, kalau dia ngerti kondisi keuangan kita kurang baik, pasti dia, oh ya jujur, ini yang gue alamin sama mantan gue juga. Misalkan gue bilang, gue pinjem uang, dia pinjem uang ke gue, mantan gue pinjem uang ke gue. Hari itu juga kalau udah ada duitnya dia harus bayar. Kalau nggak bayar dia malu, dia nggak mau. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, kan kamu aku jamu, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak usah bayar. Nggak mau, kamu kerja, aku kerja, kamu harus juga punya duit. Ya gitu. Itu yang gue bener-bener ngerasa itu culture. Ya, budayanya beda banget ya kan sama orang kita. Budayanya beda banget. Dalam masalah berhutang ya. Ya, jadi namanya kita kan ada, udah nggak apa-apa, namanya pacar kita kan. Udah nggak apa-apa. Oh yaudah, nggak dong. Kalau sana enggak. Gue waktu itu hampir berantem, cuman gara-gara gue nggak mau nerima. Dibayar. Oh dibayar. Karena kamu lagi di Indonesia, jadi biarkan aku treat kamu, biarkan aku traktir kamu. Enggak, kamu kerja, aku tahu gaji kamu tahu gaji aku. Kamu harus terima uang aku. Gitu. Sampai berdebat gitu. Sampai akhirnya, udah, aku tahu gaji kamu butuh uang ini, kamu ambil. Aku kalau pinjam, aku harus ngembaliin. Itu konsep aku. Tuh. Dia juga, gitu sih. Dia berarti bisa sedikit menggambarkan budaya Barat tuh kayak begitu. Bukannya kita menjelekkan budaya kita ya. Ya kalau gue sih fair-fairan aja. Bagus ya bagus, jelek ya jelek gitu. Dan kebanyakan yang gue alamin kalau Indonesia tuh
Gue minjem, balikinnya nggak tahu kapan. Kalau lu sendiri pernah minjem uang cewek lu? Ya pasti pernah, cuman ya kebetulan gue Dibalikin apa? Dibalikin apa gimana konsepnya? Nah, kalau gue sama-sama kebetulan sama-sama ngerti, jadi kayak kadang-kadang nih aku balikin. Kadang dia nggak mau, kadang dia juga minjem ke gue juga nggak mau balikin. Ya udah kadang-kadang udah sama-sama. Ya pokoknya kalau lagi ada pakai, kalau nggak apa-apa. Mau minjem mau enggak, ya lu gue lu gitu kasarnya gitu loh, Dit. Kayak ya kayak lu tadi udah nggak apa-apa karena gue jamu Ya. gitu-gitu. Cuman kalau gue ya nggak Oh, apa-apa juga karena lu sama gue sama lu ya udah gitu. Gue nggak terlalu ini iya sih, nggak terlalu ini utang. Tapi mungkin kadang ada temen ya, oknum temen yang mungkin kayak gue minjem, nggak tahu kapan balikinnya. Ya itu yang ngebedain budaya kita. Makanya kan itu kayak juga sih gue kaget. iya makanya. Dan gue penasaran kalau orang luar tuh telepon atau video call atau lebih seneng WhatsApp apa gitu, texting gitu. Kalau kalau orang luar ya, orang luar Hmm. lebih suka ngobrol, prefer talk than text. Ah, Aku juga gitu orangnya, kebetulan kita match, lebih jadi sini aku telepon. aku lebih suka video call Hmm, hmm, bisa video call. Kita juga jarang kan, saya hmm, juga nggak pernah ketemu apa segala macam gitu. Jadi aku pribadi, kalau aku lebih suka video call. Tapi kalau kebanyakan bule dari teman-temanku atau mantanku itu dia lebih suka call. Kalau orang ini call, kalau teks nggak begitulah. hmm. Lebih suka ngobrol, intinya lebih suka ngobrol. Ya, seberapa intens sih, Dit? Kan tadi lu bilang orang Buddha tuh nggak suka basa-basi. Udah makan belum? Kayak gitu-gitu kan yang menurut lu udah biasa lah gitu. Nah, seberapa intens sih biasanya jam-jamnya tuh gimana saat lu komunikasi by WhatsApp atau telepon tuh saat dalam satu hari tuh gimana sih kalau sama dia dulu? Oke, kalau dulu, oh my god, nostalgia jadi. Oke. Kalau jadi inget loh, jadi inget. Jadi gue apa namanya biasanya sih kalau gue mau makan siang di kantor, gue ngucapin good morning buat dia. Good Hmm. morning, apa namanya, did you get sleep well, kayak gitu, kayak gimana tidurnya, Hmm. enak nggak, kayak gitu sih. Terus apa namanya, don't forget to breakfast. Terus kamunya apa namanya, bilang aku lagi makan siang nih gitu, kasih tahu gitu, kasih tahu Hmm. kondisi kita. Sometimes kalau misalkan lu lagi pengen berbagi, biasanya aku foto makanan, kamu foto bareng teman. Aku bilang ini lagi makan siang sama teman gitu. Terus nanti juga ini aku biasanya dia biasanya kayak ini aku lagi bikin kopi, ini aku lagi bikin sereal buat makan atau bikin roti gitu kan, dia lebih suka bikin roti Hmm. gitu sih. Jadi saling nge-share aktivitas masing-masing Hmm. gitu. Dan Gitu. biasanya kalau udah kerja Iya. berarti kalau dia kerja terus intensnya dalam jangka berapa jam? Misalkan dari jam 1 sampai jam 2 doang, habis itu sisanya kerja atau bener-bener 24 jam dari jam sambil berjalan kerja sambil WhatsAppan atau gimana? Kalau misalkan kita bisa teks ya, maksudnya aku kan juga kerja gitu, aku juga Nah, kerja, dia juga kerja. Biasanya sih kalau memang sama-sama luang pasti dibales walaupun itu slow respon gitu. oh, Cuma dari 20 nggak pasti sih, nggak pasti karena ada yang mungkin dari kita berdua ada yang too much gitu kan, ada yang kebanyakan kerjaan lagi deadline atau segala macam. hmm. Ya udah kita nggak terlalu ini sih, nanti kan bisa ngobrolin banyaknya di telepon. Berapa kali? Hmm. How much mantan bule lo? Oh gila lu. How much? Oke, yang mantan ya, yang beneran ya. Yang beneran gimana maksudnya? Ya, Ada. yang beneran pacaran berapa? Yang deketin berapa? Jangan gitu dong. Yang mantan, Yang beneran aja. yang mantan bule sih cuman Ah, satu ya, tapi sisanya tuh kayak orang
India yang kerja di Jakarta, orang Arab, lebih Expatriate? ke gitu. Expatriate juga enggak, karena emang dia di sana sih, terus ada bisnis di Indonesia gitu. Jadi kalau yang bener-bener bule, itu sebenarnya dua, cuman aku satunya nggak ngakuin karena terkendala apa namanya komunikasi sama ini, kurang bisa bahasa Inggris aja gitu. Nggak aku hitung ya, aku hitung yang bener-bener mantap. Iya. Nah, Dit, ngomong-ngomong itu emang kan tadi udah pacaran, udah berbagai pengalaman itu, terus juga seberapa penting sih, Dit, pasangan lo ngasih seberapa penting pasangan ngasih kabar ke kita? Seberapa penting menurut lo kabar itu? Kabar itu oke, kalau gue nih, ini kalau gue pasangan itu harus sesering mungkin kasih kabar, karena kita kan mungkin beda, entah beda negara atau beda kota, sama-sama mungkin ya, kita butuh yang namanya selalu perhatian kecil. Kalau perempuan ya, gue ngomong perempuan, gue ngomong gue, kita harus nggak harus, tapi lebih tahu momen kapan lu ngebutuhin, kapan lu dibutuhin. Kayak gue butuhnya kalau misalkan gue lagi kerja banyak, biasanya kan gue sharing nih, gue foto, ini gue lagi kerja banyak, nanti kita nggak terlalu banyak teks ya, nanti keteleponan aja setelah kerja gitu. Biasanya nanti dia kasih semangat. Kalau kita lagi capek atau kita lagi gimana ngobrol sama dia, disemangatin, dikasih motivasi lagi gitu. Jadi penting banget karena kita perempuan itu bukan lemah, kita perempuan itu suka sama hal-hal kecil, hal-hal yang biasanya laki-laki kayak apaan sih nggak penting, tapi perempuan percaya, perempuan itu suka diperhatiin peritilan-peritilannya gitu. Contohnya hal-hal kecil itu, contohnya yang kayak ditanyain hari-hari gimana, itu penting banget buat gue. Nah, gue kerja, terus gue ngalamin banyak hal gitu kan, atau gimana mungkin keluarga kita lagi ada sakit atau apa, pokoknya dia selalu nanyain kabar kita, bagaimana kerjaan kita, jadi how is your day, how is your job gitu. Itu penting banget buat gue, itu sangat penting. Jadi nggak usah banyak-banyak teks, nggak usah gitu, kayak lu ngasih tahu kabar lu ngasih tahu lu gimana gitu deh. Tapi ya tadi jangan egois, harus ngertiin juga kalau pasangan kita lagi nggak balas lama, positive thinking. Jadi keep positive thinking aja, itu penting banget, karena cewek kan suka uring-uringan ya. Iya, benar. Cewek suka uring-uringan. Gitu. Nah, satu lagi, apa benar cewek kalau lagi kangen tuh suka melampiaskannya ke ngambek? Iya. Iya. Gue banget, asli gue banget. Itu gimana sih? Ini coba jelasin. Kalau gue dari sisi cowok kayak, lu bilang aja kangen tapi lu gengsi ngomong, terus pakai ngambek segala, jadi puyeng gitu orang. Gimana sih, Dit, menurut lu penjelasannya? Oke, kalau misalkan yang gue bilang tadi kan, sebenarnya itu tergantung, depends on person ya, tergantung pribadi masing-masing. Kalau gue pribadi yang berani, cuman ada kalanya gue nggak berani ngomong, malu lah, takut ganggu, takut pikiran pasangan kita gitu. Ya biasanya ini solusinya gimana kan? Solusinya ya biasanya kalau nggak ngomong secara langsung, kayak gue kangen nih, ngobrol nih bentar. Kalau misalkan dia nggak bisa ya udah, bisanya kapan, pokoknya aku kangen, pokoknya kalau abis telepon ini kangenku gitu. Kalau aku bener-bener kalau aku gitu agak childish juga, manja. Jadi kita ngomongin aja kayak aku kangen nih, telepon dong gitu. Oke, after 3 minutes atau after 30 minutes atau after 1 hour gitu. Terus kayak bodo amat pokoknya harus gitu. Terus kalau misalkan dia nggak bisa, ya udah kita sabar atau kita kirim foto berdua atau apa ke dia. Ini cara aku kangen sama kamu tapi kamu sibuk. Dalam nggak sih?
Iya gitu. Jangan uring-uringan lagi ya buat cewek-cewek di sana, di luar sana. Kalau kangen bilang aja kangen. Iya. Bener dong. Laki-laki. Iya dong, lu setuju dong. Lu Setuju suka banget. bete kan kalau Bete. cewek lu uring-uring lu kenapa sih gitu kan? Iya.